Nah, ini apakah taman ini akan dibongkar atau seperti apa nih? Perencanaannya kapan mulai dilakukan? Anggaran pembangunan persimpangan ini Pak Kadis? Sharing budget atau seperti apa pola pengerjaannya? Mungkin ini adalah bukan wacana ya, ini adalah program yang kita sudah direncanakan dari dulu. Kita harus optimis ya, gitu, harus optimis. Karena titik-titik kemacetan kita di Pekanbaru kan semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pekanbaru sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Billy Pranata kembali hadir dalam podcast Pemkot Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas mengenai rencana penataan lalu lintas atau rekayasa lalu lintas di persimpangan Simpang Arifin Ahmad menuju Sudirman. Nah, untuk membahas wacana ini ataupun perencanaan pembangunan ini, kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu PLT Kadishub Kota Pekanbaru, Bapak Sunarko. Selamat pagi Pak Sunarko, apa kabar? Selamat pagi. Berbicara mengenai wacana rekayasa lalu lintas dan pembukaan persimpangan di Simpang Arifin Ahmad ini, kalau tidak salah, baru-baru ini di Sub Kota Pekanbaru dan di Sub Provinsi sudah melakukan rapat koordinasi. Hasilnya seperti apa Pak Kadis? Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah bukan wacana ya, ini adalah program yang kita sudah direncanakan dari dulu karena kita mengingat bahwa kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman ini sudah cukup padat sekali ya, jadi sehingga beberapa titik-titik kemacetan juga sudah muncul, tingkat keselamatan, kecelakaan juga mulai banyak berada. Nah, inilah upaya-upaya yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan di dalam mengatasi kemacetan-kemacetan khususnya yang ada di Jalan Sudirman yang merupakan jalan protokol ya di Kota Pekanbaru. Inilah langkah-langkah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Pak Wali Kota Agung Nugroho yang mungkin yang cukup visioner untuk percepatan kita bagaimana mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, dari hasil rapat koordinasi kesepakatannya seperti apa Pak Kadis? Pada prinsipnya seluruh stakeholder menyetujui karena juga ini adalah objek-objek yang lokasi yang cukup vital ya, dengan lalu lintas yang tinggi, dia dekat bandara, akses masuk ke dalam Kota Pekanbaru yang paling tidak perlu penanganan khusus secepatnya gitu ya, karena kita juga tahu ada sering terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Ini kalau boleh tahu rencananya kapan mulai dilakukan? Rencana di bulan ini juga sudah mulai bulan September? Bulan September sudah mulai kerja dari kawan-kawan di PU. Kalau kami di perhubungan di sisi manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas lalu lintasnya di. Nah, ini teknisnya seperti apa Pak Kadis? Akan dirubah seperti apa? Ini kan kita di tepat persis di belakang perencanaan itu. Ya. Nah, ini apakah taman ini akan dibongkar atau seperti apa nih? Seperti apa teknisnya Pak Kadis? Sebenarnya kita mempertahankan di sisi penghijauannya ya. Penghijauannya jadi kita hanya dipertahankan. membelah taman ini sebagai lalu lintas, tapi tidak menghilangkan sebagian besar daripada penghijauan itu sendiri. Yang jelas kita mempermudah bagaimana mengurangi titik-titik konflik yang ada yang seandainya dijadikan simpang sepeda. Nah, ini seperti apa? Ada mungkin bisa dibicarakan arah lalu lintasnya jadi seperti apa nanti ketika persimpangan ini dibuka nih? Saya kira dari arah lalu lintas kita juga akan lebih efisien karena nanti misalnya lalu lintas yang berasal dari barat, kita akan mengoptimalkan yang ruas jalan yang ada di sekitaran MTQ. Sehingga yang selama ini mungkin belum optimal, sekarang kita optimalkan. Nah, ini jadi misalnya kawan-kawan yang dari timur, dari Paritinda, itu bisa berputar di depan MTQ. Jadi kita benar-benar mengurangi berapa titik konflik yang akan terjadi di satu simpang. Ini kalau boleh tahu dari hasil kajian, pasti tentunya ada kajian ya Pak Kadis. Ini berapa persentase pengurangan kemacetan yang akan terjadi ketika nih persimpangan ini nanti memang dibuka dan dibuat traffic light begitu Pak? Oke. Jadi yang kondisi saat ini hasil kajian kami bahwa kondisi saat ini panjang antrian itu hampir 600 sampai 1 kilo ya, 600 meter. Antriannya sampai yang kita hitungan kita di sepanjang Sudirman ini. Nah, paling tidak kita harus mengurangi itu. Sehingga cycle time-nya akan lebih optimal lagi gitu. Jadi kemacetan itu akan dikurangi dan antrian itu akan kita kurangi di sepanjang Sudirman. Ini kondisinya, kondisi existing. Kita tahu sendiri ya di belakang itu lihat volumenya lalu lintasnya yang cukup tinggi. Yang ini yang akan kita kurangi untuk menghindari kemacetan yang selama ini terjadi di U-turn yang ada di Sudirman. Baik. Nah, ini berbicara mengenai kemacetan di kawasan ini Pak Kadis. Jadi
dengan adanya persimpangan ini tentunya harapannya ini akan mengurangi Ya, kemacetan betul. ataupun titik-titik macet yang ada di sekitar sini. Nah, kalau boleh tahu mengenai anggaran pembangunan persimpangan ini Pak Kadis. Ya. Apakah ini karena Arifin Ahmad kan kita tahu Ya. ini bukan jalan Kota Pekanbaru Ya, statusnya. Ini seperti apa? Apakah ada sharing budget atau seperti apa pola pengerjaannya? Di tahap awal ini mungkin untuk percepatan ini semua di Pemko Pekanbaru yang menyelenggarakan. Tapi kemarin sudah koordinasi dengan Pak Kadis PU Provinsi. Kita nyepakati beberapa hal mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Wali ya. Salah satunya adalah pembukaan simpang sebidang ini. Nah, simpang sebidang ini nanti yang akan menjadi prioritas. Karena kita mempertimbangkan bahwa satu akan menjadi landmark baru di Pekanbaru. Akan menjadi landmark baru sebagai pintu masuk kota Pekanbaru. Wajah kota ini yang akan berubah dengan adanya salah satu komponen atau simpang yang nanti kita buka. Gitu. Kalau boleh tahu target pembangunan persimpangan ini berapa lama Pak Kadis? Ini kan tentunya akan sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi arus lalu lintas di kawasan ini nantinya. Justru ini tidak akan mengganggu sistem lalu lintas, tidak akan mengganggu karena kondisi existingnya ya seperti ini sampai dengan tahap selesainya pekerjaan. Tinggal pada saat opening ya sudah tinggal jalan seperti biasa aja karena tidak ada mengganggu sistem lalu lintas sekitarnya gitu. Hanya membelah taman saja itu yang mungkin pekerjaan yang tidak mengganggu yang lain. Berapa lama perkiraan akan Perkiraan selesai? di 3 bulan ke depan ini selesai, di akhir tahun ini selesai. Akhir tahun ini Selesai. Nah, ini berbicara tadi mengenai sudah disinggung sama Pak Kadis bahwasanya tadi dalam proses pembelahan taman ini nanti kita tetap akan mempertahankan penghijauan yang dilakukan. Ini seperti apa nih Pak Kadis supaya masyarakat juga tidak berpersepsi negatif tentang proyek ini nantinya akan menghilangkan kawasan-kawasan hijau di Kota Pekanbaru. Saya kira kita hanya mengurangi sekitar antara 12 sampai 15 meter ya sebagai badan jalan. Nah, kan tetapi sisi lainnya itu tidak terganggu. Kemungkinan kita ke depan hanya tetap mempertahankan penghijauannya karena tidak terganggu nih. Sebenarnya tidak terganggu nih gitu. Ini pohon-pohon tentu ada yang akan ditebang ini mungkin yang di sekitar yang terganggu dengan jalan itu mungkin akan kita pindahkan. Tidak ditebang tapi kita pindahkan ke tempat lain gitu. Ada opini dari masyarakat, mungkin kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya nanti persimpangan baru kan ada nanti dibangun traffic light. Ini kan ada kekhawatiran titik-titik macet itu justru akan semakin banyak muncul. Ya. Saya kira kekhawatiran itu yang harus kita eliminir ya. Kita juga sudah menggunakan teknologi baru ya terbaru lah ya, untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Akan tetapi distribusi lalu lintas itu sudah menyebar. Titik-titik konflik akan kita kurangi gitu. Jadi misalnya antar U-turn yang selama ini antri di U-turn itu tidak akan ada lagi. Jadi tinggal satu terdistribusi rata dan volume pada saat di simpang juga tidak akan terlalu banyak. Nah, kita tinggal dengan menggunakan teknologi baru ini yang mudah-mudahan kita bisa secara dinamis ya, volume lalu lintas bisa kita hitung secara dinamis, secara otomatis bisa tanpa kita misalnya udah tahu nih, oh ini volumenya berapa, dia akan merubah setting tersendiri. Secara otomatis dia akan berubah. Tergantung pada volume lalu lintas yang ada di situ. Nah, ini mengenai tadi ini kan kita juga tidak bisa melepaskan bahwasanya di lapangan faktanya itu di setiap simpang lampu merah ini kerap macet. Ya, meskipun jalan lebar tapi kerap macet. Ini apa mungkin gambaran dari Disub sendiri untuk mengatasi ini gitu? Kan kita memang beberapa titik itu seolah-olah dipasang traffic light mati tambah macet. Gitu kan. Kadang-kadang kita ini begini, kita tuh volume lalu lintas itu jauh lebih tinggi daripada kapasitas jalannya. Nah, sehingga rata-rata seperti itu. Jadi satu itu, yang kedua adalah ketidaktertiban masyarakat juga. Kadang-kadang mau nyelonong kan, misalnya pengen duluan gitu ya. Sudah motor nyelip sembarangan sehingga kita ragu-ragu dalam mengendarai kendaraan. Ini juga salah satu faktor. Nah, akan tetapi dari sisi lalu lintas saya kira kalau di Sudirman ini mudah-mudahan kan kapasitasnya juga cukup besar, antara masih bisa menampung. Sebagian besar kan jalan kita kecil, tapi volume lalu lintas kita tinggi gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan antara volume dengan kapasitasnya tidak sebanding dia. Jadi harapan kita kepada masyarakat seperti apa? Paling tidak dengan harapan masyarakat, disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu komponen yang cukup dominan. Alat yang mengatur gitu, alat pengatur. Tapi ke depan kita juga akan ambil contoh ini,
Nanti akan diprediksi bahwa misalnya antara MTQ, bandara sampai ke Tengkubai itu akan terjadi macet gitu. Mudah-mudahan ke depan kita akan ruas yang itu kita koordinasikan antar simpangnya. Jadi mengurangi hambatan-hambatan yang seperti itu. Kedepannya seperti itu. Kita menggunakan teknologi, kita menggunakan alat optimalisasi alat yang ada. Tinggal bagaimana mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas. Nanti akan ada, artinya tidak ada lagi personil-personil yang berjaga untuk mengawasi, Pak Kadis? Ya hanya monitoring saja lah. Kalau ikan sudah diserahkan ke alat yang sudah menggunakan teknologi dengan AI, mungkin kita manfaatkan di sini. Mungkin teknologi terbarukan. Ini kalau boleh tahu nih percontohan dari mana nih Pak Kadis? Konsep-konsep persimpang, ada kita mencontoh dari daerah tertentu atau seperti apa konsep ini? Saya kira ini juga hal baru di Pekanbaru. Hal baru. Bukan hal baru. Kita belum juga menyontoh ke siapa ya. Karena ini juga barang baru nih, belum ada seperti konsep seperti ini. Bagaimana sebenarnya konsepnya adalah MTQ akan menjadi landmark Pekanbaru yang baru, gitu kan. Jadi sudah habis itu ada Labuai. Ini aja menjadi kawasan yang cukup mungkin cukup bagus lah ke depannya. Karena ada landmark baru, masyarakat di bawah pintu masuk kota. Nah, inilah menjadi salah satu keunggulan daripada nanti adanya kita buka simpang sebidang ini. Kadis, ini mungkin di akhir podcast kita ini barangkali seberapa optimis Dinas Perhubungan sendiri dengan akan dibangunnya persimpangan baru di kawasan ini akan mengurangi kemacetan ataupun gangguan arus lalu lintas di sini? Kita harus optimis ya, gitu, harus optimis karena titik-titik kemacetan kita di Pekanbaru kan semakin banyak. Pertumbuhan penduduk semakin banyak, volume lalu lintas semakin banyak. Ini juga harus kita sadari. Dan kita bergerak terus gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ini kan salah satu bagian kita dalam bagaimana meningkatkan kelancaran. Paling tidak nanti waktu tempuh masyarakat itu bisa kita turunkan. Mungkin selama ini waktu perjalanan kita rata-rata gitu kan 60 sampai 70 misalnya gitu. Nah, paling enggak kita punya target. Bisa nggak kita nih kalau target antara 50 sama 60, target kita bertahap gitu ya. Sampai kita tuh lancar. Gitu. Larinya kemana? Larinya ya biaya ekonomi tadi. Larinya biaya transportasi, biaya bahan bakar. Nah, ini yang paling tidak kita bisa menekan itu secara ekonominya gitu. Menekan biaya transportasi tadi, biaya bahan bakar tadi salah satunya. Nah, ini yang upaya target kita. Ini yang harus kita imbangi, pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan penduduk, sama di sisi lain di kami adalah bagaimana manajemen lalu lintas itu sendiri. Masyarakat lancar, waktu tempuh lebih cepat, akhirnya bisa mengurangi biaya. Itu target-target yang harus kita jalankan. Nah, ini kan butuh dukungan juga dari masyarakat nih. Pak Kadis, mungkin ada himbauan untuk masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat, mari kita berdisiplin berlalu lintas, pilih alternatif seandainya ada terjadi kemacetan lalu lintas. Sehingga kita juga distribusi lalu lintas itu bisa menyebar. Ini target. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Mudah-mudahan perencanaan ini memang benar-benar terlaksana dengan baik, didukung oleh masyarakat dan persoalan kemacetan di titik ini dapat teratasi. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beri informasi terbaru bagi Anda masyarakat Kota Pekanbaru dan ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tentunya kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru. Saya Billy Pranata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.